Dalilnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dengan dalil bi 'abdihi berarti Nabi berjalan dengan jasadnya, karena abdun itu jasad. Itu kan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi juga saya bertanya, bi 'abdi siapa Abdullah ini? Ada sebut namanya enggak? Subhanalladzi asra bi Muhammadin, jelas Muhammad. Subhanalladzi asra bi Musa, jelas Musa. Bi 'abdi siapa Abdul? Di situ dia persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa kita Isra dan Mi'raj seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Mungkin beda antara Isra Mi'raj kita sama Kanjeng Nabi, dan kriteria orang yang bisa Isra dan Mi'raj itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah orang yang Isra nih ada 23. Ya, sebelum Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, di Itali Dante Alighieri, ya, dalam bukunya La Divina itu cerita lawatan ke langit. Jadi sampai di buku-buku novel juga banyak. Flash Gordon tuh ceritanya langit kok. Betul enggak? Saya duduk di sini, oke? Bisa enggak saya hadirkan Jakarta di pikiran saya? Bisa. Kalau Islam Mi'raj itu adalah perjalanan rohani, ya sangat mungkin. Betul enggak? Siapa saja bisa. Yang berjalan pikirannya aja. Ya kan? Adapun perjalanan secara fisik, ini kan para ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi itu Isra itu ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya. Kalau orang Mu'tazilah itu hanya rohnya saja, ya badannya masih di tempat tidur. Terus lagi saya mau nanya, Anda meyakini Isra Mi'raj sebagai mukjizat kan? Waktu Nabi berangkat ada yang nganter enggak? Sok saya betul. Waktu pulang dari Isra Mi'raj ada yang jemput enggak? Ada yang melihat enggak? Standar mukjizat apa? Yaitu dengan banyak orang yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, ya punten ini mah. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, jos, terbuka. Umatnya di belakang dia, ya kan? Banyak yang melihat. Lalu mereka menyeberangi lautan. Banyak melihat. Nabi Isa menghidupkan orang mati, banyak yang melihat. Bayi kecil bisa ngomong, Nabi Yusuf, banyak yang melihat. Ngomongnya ini, apabila Yusuf bajunya yang benar yang sobek belakang, berarti yang salah Zulaikha. Tetapi kalau yang sobek depan, yang salah Yusuf. Ini semua dengar. Jadi dari mana taunya mujizat kalau nggak ada yang lihat? Itu saja. Saya begini. Ya, akhirnya kalau saya mah kemukjizatannya begini. Ini Ka'bah kan belum jadi masjid, masih berhala melulu kan. Haikal Sulaiman, sinagog yang ada di Yerusalem juga belum jadi masjid kan. Kok mengatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Bagi saya ini salah satu kemujizatannya, bahwa Allah sudah mengklaim
yang mananya ini pasti tidak lama lagi bakal jadi masjid. Tidak mengatakan dari Ka'bah tempat berhala ke Haikal Sulaiman, ke sinagog, tidak, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahwa itu nanti bakal jadi masjid dan ini bakal jadi masjid. Yang namanya majaz akli, bahasa dalam ilmu balaghah, majaz itu ilaqahnya bukan ilaqah tasyabuh tapi ilaqah akliyah. Ada mahaliyah, ada sababiyah, ada intibar mayakun, intibar makana, ada ilaqah mahaliyah. Itu dalam bahasa begitu. Kali Cimanuk banjir kemarin, betul nggak omongan saya? Kemarin kali Cimanuk banjir, betul nggak omongan saya? Yang banjir airnya pas sungainya. Kalau kali dengan air itu mana yang banjir airnya apa kalinya? Kali cuma banjir. Kali itu cekongan tanah tempat mengalirnya air. Kok kali Cimanuk banjir? Itu hubungan mahaliyah, karena air itu tempatnya mengalirnya di sungai. Maka bukan air sungai yang banjir, tapi sungai banjir. Itu dibenarkan dalam bahasa klaim namanya. Pak Hamzah menyuruh istrinya, "Mah, godok wedang, ada Buya Sakur." Memang godok wedang, apa godok air? Sudah jadi wedang belum? Nah, itulah minal Masjidil Haram il Aqsa sebagai klaim pertanda. Artinya nanti tidak akan lama lagi ini akan jadi masjid, dan itu juga akan jadi, itu malah bagi saya real, itu jelas. Nah, adapun yang mengatakan bijasadihi dengan jasadnya, dalilnya subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan dalil bi abdihi berarti Nabi berjalan dengan jasadnya, karena abdun itu jasad. Itu kan dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi juga saya bertanya, bi abdi siapa Abdullah ini? Ada sebut namanya enggak? Subhanalladzi asra bi Muhammadin, jelas Muhammad. Subhanalladzi asra bi Musa, jelas Musa. Bi abdi siapa Abdul? Di situ dia persoalan. Ini banyak persoalan yang kita ungkapkan. Ini tafsir itu harus jelas dong. Harus jelas. Siapa? Nabi Muhammad, dari mana taunya bahwa bi abdi itu Muhammad? Surat ini namanya surat apa? Isra. Kau kenapa setelah subhanalladzi asra bi abdi lailan min ramsil haram ila masjidil aqsa allati barakna haulahu linurahu min ayatina innahu samiul basir wa laqad atayna musal kitaba hudal linnas. Kok ujug-ujug cerita Musa? Langsung lompat cerita Musa. Jadi siapa Abdullah? Ini jadi persoalan. Sebetulnya banyak yang perlu diungkap dalam tafsir ini. Gitu. Ya punten saja ini mah, bahwa saya bicara masalah tafsir itu bukan hanya tafsir lafadznya saja kan, tapi pertanggungjawaban secara ilmiahnya bagaimana. Itu. Nah, ini konon katanya surat Isra itu namanya asalnya surat Bani Israel. Coba lihat surat Isra, isinya adalah tentang Bani Israel. Siapa yang disebut Isra itu? Yang disebut Isra itu adalah Nabi Yakub. Itu nabi namanya Israel. Il itu Tuhan. Israel jadi hamba Tuhan, itu Nabi Yakub. Makanya anak turunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Kalau turunannya Nabi Ismail namanya Arab. Kalau turunan kan sama-sama kakak beradik ini nih. Yusuf jadi Ismail
turunnya jadi Arab, Yakub turunnya Bani Israel. Karena yang namanya Israel itu ya Yakub itu namanya Bani Yakub. Ini kan coba diulik antropologinya gimana, gitu aja dong. Jangan sampai nanti anak cucu kita menjadi ragu-ragu. Ini soal penting sekali. Yuk kita cari kebenaran itu. Jangan take for granted. Ini saja masih belum selesai. Ini ribut soal kunutan lagi. Gimana lagi?